guys, so kali ini aku akan membahas mengenai pemetaan konflik. Nah sebelumnya, pada tahu nggak sih pemetaan konflik itu dilakukan untuk apa? Nah pemetaan konflik itu dilakukan untuk mempermudah peneliti atau penulis yang di dalam lapangan itu meruntut atau menggambarkan urutan kejadian di dalam konflik tersebut. Misal isu apa sih yang dipermasalahkan, terus siapa saja sih yang terlibat di dalam konflik tersebut, apa saja sih upaya penyelesaian yang dilakukan aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai penyebab konflik pedagang pasaraya Padang Impres 2, 3, dan 4 dengan Pemko Padang pasca gempa 2009 dan upaya penyelesaiannya. So, Pemko Padang di sini posisinya adalah pengambil kebijakan dan pemegang kewenangan mengelola pasar, dan Pemko Padang berkeinginan untuk membangun ulang Pasaraya Padang dengan konstruksi yang baru. So, isunya di sini adalah rekonstruksi Pasaraya Padang. Nah, pedagang Pasaraya Padang Impres 2, 3, dan 4, mereka itu tidak memiliki otoritas di dalam hal ini. Namun mereka berusaha menentang rekonstruksi pasar yang dilakukan oleh pemerintah melalui protes dan demonstrasi. Pedagang ini berkeinginan agar Pemko itu cukup aja merehabilitasi Impres 2, 3, dan 4 karena menurut mereka struktur bangunan tersebut itu masih layak gitu. Nah, adapun tuntutan lainnya adalah pedagang menuntut adanya penggratisan kios baru setelah adanya rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun nyatanya Pemko Padang tidak bisa memenuhi tuntutan dari pedagang. Akhirnya pedagang dan Pemko Padang berselisih, berkonflik. Nah, pedagang pasaraya Padang di dalam konflik ini membentuk aliansi pedagang pasaraya, terus forum warga kota yang isinya itu organisasi pedagang pemilik toko dan pedagang kaki lima. Aliansi mahasiswa peduli pasaraya Padang atau Ampepara itu juga ikut turut membantu pedagang sebagai aliansi pedagang. Nah, terus pedagang pasaraya Padang itu juga didampingi oleh kuasa hukum yaitu PBHI Sumbar. So, kita tahu jelas bahwa aktor konflik di sini adalah pemerintah dan pedagang. Dalam hal ini adalah Pemko Padang dan pedagang pasaraya Impres 2, 3, dan 4. Dan informan yang diambil dalam penelitian ini adalah wali kota dan wakil wali kota Padang sebagai pemegang kebijakan, dinas pasar sebagai pengelola pasar, aliansi pedagang pasaraya sebagai aliansi pedagang pasaraya, forum warga kota, dan kuasa hukum PBHI Sumbar. Kita baru saja melihat siapa-siapa saja aktor yang terlibat di dalam konflik pedagang pasaraya Padang Impres 2, 3, dan 4 dengan Pemko Padang. Kemudian kita akan menilik apa saja sih yang menyebabkan konflik terjadi antara pedagang pasaraya Padang Impres 2, 3, dan 4 dengan Pemko Padang. Yang pertama adalah pembangunan kios darurat tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Ketua Asosiasi Pedagang Pasaraya atau APPR melalui Budi Syarial mengungkapkan bahwa menurut mereka pembangunan kios darurat itu berada di tempat yang salah sehingga mengakibatkan penurunan transaksi jual beli pedagang yang dinilai itu sekitar 40-70% per hari karena posisi kios menutupi jalan yang menjadi akses utama pembeli ke pedagang yang berjualan di pasar Impres 2 dan 3 yang bangunannya masih ditempati oleh pedagang. Nah, pedagang menginginkan pembangunan kios darurat di Jalan Pasar Baru, Pasaraya, dan Sandang Pangan itu dialihkan ke ruang terbuka hijau Imam Bonjol agar tidak menutupi akses pembeli ke tempat mereka gitu. Namun Pemko mengklaim bahwa pembangunan kios darurat di jalan-jalan tersebut merupakan pilihan yang tepat karena hanya lokasi tersebut yang cukup representatif untuk dibangun kios darurat, mengingat pembangunan kios akan dilakukan lebih dari 1.100 agar dapat menampung seluruh pedagang korban gempa. Yang kedua adalah rencana rekonstruksi tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Nah, perbedaan kepentingan antara pedagang dengan Pemko Padang itu dikarenakan Pemko berencana membangun kembali gedung pasar Impres 1 sampai 4, sementara pedagang pasar itu ngotot untuk mempertahankan gedung Impres 2, 3, dan 4 untuk tidak dibongkar dan tidak direkonstruksi, melainkan hanya direhabilitasi karena mereka beranggapan bahwa gedung tersebut masih layak kok dan hanya yang di lantai 2 pada gedung Impres 2, 3, dan 4 yang perlu direhabilitasi.
Yang ketiga, adanya dana rekonstruksi yang menurut pedagang itu tidak jelas. Nah, para pedagang itu mempertanyakan dana rekonstruksi gitu. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi tentang ketersediaan dana oleh Pemko Padang itu tidak efektif, dikarenakan ada munculnya perbedaan persepsi antara Pemko dengan pedagang. Karena dari kubu pedagang menolak pembangunan kembali Pasaraya Padang dengan alasan yakni kendala biaya atau dana rekonstruksi, maka dari pihak Pemko Padang berupaya untuk mematangkan rencana rekonstruksi. Yang terakhir, adanya pedagang yang menolak pembebanan pembiayaan. Keterbatasan dana yang dimiliki Pemko Padang mengakibatkan pembiayaan pembangunan kembali gedung pasar melalui swadaya pedagang pasar. Sebab itu, pedagang ini berkewajiban membayar uang sewa sebagaimana harga yang sudah ditentukan oleh Pemko Padang. Namun para pedagang Impres 2, 3, dan 4 merasa keberatan harus dibebani dengan biaya pembelian kios karena mereka itu berpandangan bahwa gedung yang mereka tempati ini masih layak pakai dan hanya butuh rehabilitasi saja. Namun Pemko Padang itu bersikeras melakukan rekonstruksi, maka para pedagang ini menginginkan bahwa mereka kembali menempati kiosnya dengan cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya dengan gratis. Nah, adapun upaya penyelesaian konflik di dalam konflik ini ada dua, yaitu mediasi dan konsolidasi. Mediasi di sini dilakukan oleh DPRD Kota Padang dan Komnas HAM, sedangkan konsolidasi dilakukan negosiasi pedagang dengan Pemko Padang sendiri. Negosiasi yang dilakukan oleh pedagang dan Pemko Padang masih tetap mempertahankan kepentingan dari pihak masing-masing sehingga kesepakatan ini tidak dapat ditemukan. Pedagang menganggap ketidakberhasilan pertemuan yang dilakukan pedagang dan Pemko Padang disebabkan karena Pemko Padang tidak serius dalam menyelesaikan masalah pasaraya. Berbeda dengan pengakuan pedagang, Pemko Padang justru menuding ketidakberhasilan negosiasi disebabkan karena pedagang tidak mau menurunkan tuntutannya atas kios gratis. Pemko Padang memberikan kemudahan dan kompensasi kepada pedagang. Nah, kompensasi yang diberikan Pemko Padang ke pedagang yaitu jaminan penggratisan kios darurat dan jaminan pemberian kios untuk yang memiliki kartu kuning. Yang kedua itu memberi potongan harga kios bagi pedagang pemegang kartu kuning sebesar 35%. Kita membahas peran DPRD dalam mediasi. Yang pertama itu menjembatani pemindahan lokasi pembangunan kios darurat. DPRD mengeluarkan surat rekomendasi agar Pemko dapat menjamin setiap pedagang kembali mendapatkan tempat berdagang. Terus DPRD juga meminta Pemko menghentikan pembangunan kios darurat dan mengkomunikasikan kemungkinan pembongkaran kios darurat. DPRD juga merekomendasikan pemindahan pembangunan kios darurat ke ruang terbuka hijau Imam Bonjol dan melalui mediasi dengan pihak yang berkonflik. Nah, dalam mediasi dengan pihak yang berkonflik ini, DPRD membentuk pansus yang disahkan dalam rapat paripurna dan menghasilkan poin-poin, yaitu yang pertama relokasi kios darurat, yang kedua pendataan mengenai pedagang yang kena musibah dan memiliki kartu kuning, yang ketiga penertiban pedagang kaki lima, keempat meminta badan pemeriksa keuangan transparan dalam proses pembangunan kios darurat, dan yang terakhir ada segera membangun pasar Impres 1, 2, 3, dan 4. Kita akan melihat lagi peran Komnas HAM di dalam mediasi, yaitu untuk membantu pedagang dan Pemko mengutarakan aspirasi yang terkendala karena komunikasi yang selama ini itu tidak efektif. Namun, selama mediasi tidak terjadi kesepakatan dikarenakan pedagang masih memperjuangkan kios baru tanpa uang sewa dan Pemko itu masih bertahan tidak memberikan kios gratis dengan alasan dana yang terbatas. Nah, adapun poin-poin persetujuan di dalam mediasi yang diperankan oleh Komnas HAM, yang pertama memfasilitasi penampungan sementara yang belum memperoleh tempat berjualan, yang kedua memfasilitasi pihak perbankan yang untuk menjadwalkan ulang kredit-kredit yang diberikan kepada pedagang, yang ketiga membantu mengangkat sampah di pasar Impres 1, 2, 3, dan 4. Sulitnya menyelesaikan konflik pasaraya ini dikarenakan tidak terpenuhinya faktor peraturan pertentangan. Salah satunya adalah kedua kelompok ini harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan. Upaya yang dilakukan kedua belah pihak
nyatanya lebih mengarah kepada upaya mewujudkan kepentingan daripada penyelesaian konflik. Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian konflik pedagang dan Pemko Padang. Sekian bahasan kita mengenai pemetaan konflik, mengenai disertasi penyebab konflik pedagang Pasaraya Padang Inpres 23 dan 4 pasca gempa 2009 dan upaya penyelesaiannya. Saya Novi Gabriela pamit undur diri. Terima kasih.